sekali rasanya bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih kalian? Kakak harap adik-adik dan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama. Dan tema ibadah kita hari ini yaitu orang Niniwe yang bertobat. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, yuk kita ungkap rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Tuhan telah berikan kami makanan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Tuhan, pada kesempatan hari ini juga, kami mohon Tuhan, untuk memberkati acara kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan pimpin kami agar bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Tuhan, doa yang singkat ini kami mempersembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ida. Shalom adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ya, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong, memimpin dan menyertai kami. Saatnya Tuhan kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan tolong agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kami. Berikan hikmat, bijaksana, dan pengertian agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi hamba yang akan memberitakan firman. Biarlah apa yang diberitakan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya kita sama-sama ya. Hari ini kita baca dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Ibu Ida ulang ya. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah, Ibu Ida akan membacakannya ya. Adik-adik bisa mengikutinya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti dibantu sama mama papahnya. Baik, Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Adik-adik pasti 2 minggu ini adik-adik belajar dari kitab Yunus ya. Tapi sebelum Ibu Ida melanjutkan ceritanya, Ibu Ida mau mengulas sedikit minggu lalu ceritanya seperti apa ya Yunus ya. Nah, waktu minggu lalu kan Yunus, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus tidak pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke kota, ya, ke kota Tarsis, betul, ke kota Tarsis. Nah, berarti Yunus tidak taat kepada Tuhan. Maka waktu perjalanannya ke kota Tarsis, kapalnya itu mengalami
badai. Karena badai yang sangat dahsyat yang hampir menenggelamkan kapalnya. Ya, akhirnya mereka sudah membuang segala barang-barang yang di kapalnya supaya tidak tenggelam, tapi tetap saja badai itu terus saja menghantam kapal itu. Akhirnya dibuanglah undi. Siapa kira-kira nih yang mempunyai kesalahan? Ternyata undi itu keluar namanya Yunus. Lalu Yunus mengakui kesalahannya bahwa dia sudah lari. Harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Lalu dilemparkanlah Yunus ke dalam laut. Lalu ditelan oleh ikan besar. Ikan besar. Lalu Yunus ada di perut ikan besar, ya, dibawa ke dalam laut yang paling dalam sekali, ya. Lalu siapa tahu berapa Yunus di dalam perut, apa yang dilakukan Yunus dalam perut ikan? Iya, betul, Yunus berdoa memohon ampun, dan mengucap syukur karena meskipun ditelan ikan, tapi Yunus masih selamat, ada di dalam perut ikan. Dia masih hidup, masih bisa hidup. Padahal waktu dilempar dia merasa dia pasti akan mati. Tapi dia berdoa, mengucap syukur, dia mohon ampun, dan Tuhan mendengar. Berapa lama Yunus di perut ikan? Ada yang tahu? Iya, 3 hari. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada ikan untuk mengeluarkan Yunus, memuntahkan Yunus, dan Yunus keluar dari perut ikan, ya. Minggu lalu sampai ceritanya sampai di situ ya adik-adik, ya. Yunus keluar dari perut ikan. Hari ini Ibu Ida akan melanjutkannya ceritanya lagi. Nah, setelah Yunus keluar dari perut ikan, Yunus keadaan sehat, keadaan selamat, ya, karena Tuhan beserta dengan Yunus. Nah, Tuhan datang lagi kepada Yunus untuk memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe. Bagaimana respon Yunus terhadap perintah Tuhan yang kedua ini? Yunus mau pergi ke Niniwe, ya. Yunus mau pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan apa yang Tuhan perintahkan, untuk mengabarkan bahwa kota Niniwe akan diberi hukuman. Kenapa diberi hukuman kota Niniwe ini? Adik-adik tahu kan bahwa orang-orang Niniwe ini orang-orang yang kejahatannya sudah luar biasa. Tuhan melihat orang-orang Niniwe ini sangat jahat, ya. Mereka menyembah berhala. Kehidupan mereka sehari-hari adalah kehidupan yang banyak melakukan hal-hal yang jahat. Mereka senang berperang, ya. Bahkan dewa yang mereka sembah juga adalah dewa perang, ya. Mereka menyembah dewa perang, mereka melakukan setiap hari kejahatan, dan Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Tuhan mengasihi kepada semua orang, ya, termasuk kepada orang Niniwe ini. Nah, makanya Yunus diperintahkan untuk menyampaikan kalau 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan, akan membinasakan orang-orang Niniwe ini. Nah, akhirnya Yunus dengan susah payah, dengan perjalanan yang jauh, sampailah Yunus di kota Niniwe ini. Ya, benar, Yunus melihat semuanya, orang-orangnya di sana seperti apa. Awalnya Yunus takut karena orang-orang di sini dia takut mati karena dibunuh oleh orang-orang Niniwe, karena orang Niniwe terkenal jahat, ya. Tapi karena Yunus pengalaman yang pertama, akhirnya Yunus tahu Tuhan memerintahkan Yunus, dan Tuhan juga akan menyertai Yunus. Akhirnya dia pergi ke Niniwe, lalu dia menyampaikan kabar Tuhan, ya, perintah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan juga. Banyak orang-orang Niniwe yang tidak percaya pada Tuhan karena Yunus memberitakannya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Mereka banyak yang bertobat. Terus awalnya mereka tidak percaya. Apa sih ini?
siapa ini orang asing ini? Tapi karena Yunus terus menerus bahwa 40 hari lagi Tuhan Allah akan menunggang balikan kota Niniwe ini karena kejahatan yang telah dilakukan. Terus 35 hari lagi, terus akhirnya orang-orang percaya. Dan raja pun mendengar perintah Tuhan, dengarkan. Akhirnya langsung raja juga turun dari singgasananya, lalu dia melepaskan jubahnya, lalu melepaskan mahkotanya, lalu raja memerintahkan kepada para pembesarnya kalau mereka harus memakai kain kabung. Ya, kain kabung itu adik-adik kain yang terbuat dari karung guni atau kain karung beras gitulah ya adik-adik ya. Mungkin ya kalau kain karung beras pasti adik-adik membayangkan bahwa kain karung beras itu pasti bahannya yang kasar, yang tidak kalau kita pakai tidak akan nyaman ya. Nah itulah zaman Israel zaman dulu, kalau mereka memakai kain kabung artinya mereka sedang bertobat ya. Bertobat itu artinya perilaku yang buruk berubah menjadi perilaku yang baik ya, mengubah perilaku yang buruk menjadi baik, itu bertobat ya. Dan raja memerintahkan untuk memakai kain kabung, duduk di atas abu dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mohon ampun, bertobat, meninggalkan semua kelakuan yang jahat menjadi baik, berubah ya. Lalu tidak itu saja, Tuhan raja juga memerintahkan untuk mereka juga berpuasa. Berpuasa artinya adik-adik tahu berpuasa apa? Iya, berpuasa artinya tidak makan dan minum ya. Yang berpuasa itu tidak cuma orang tua, anak-anak dan raja semua pembesar orang, tapi melibatkan juga ternak ya, kambing, domba, lembu, sapi, semuanya juga berpuasa. Mereka binatang ini tidak makan rumput dan tidak juga minum air. Itulah pertobatan yang mereka lakukan untuk mereka berbalik bertobat supaya Tuhan tidak menghukum mereka, membinasakan mereka ya. Jadi mereka memakai kain kabung, duduk di atas abu, berdoa sungguh-sungguh. Mereka juga berpuasa. Semua dari anak kecil sampai raja sampai pembesar, mereka melakukan semua itu semua ya. Nah adik-adik, setelah mereka melakukan itu dan setelah 40 hari, bagaimana respon Tuhan? Iya, Tuhan melihat bahwa mereka, orang Niniwe ini, sudah melakukan hal yang benar. Mereka sudah berbalik. Mereka sudah mengubah cara hidup mereka dari yang buruk menjadi baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang tidak melakukan kejahatan lagi. Begitu melihat seperti itu, bagaimana? Iya, Tuhan tidak jadi membinasakan orang-orang Niniwe karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun ya. Tuhan mengasihi kepada semua orang, bukan kepada orang Israel aja, kepada semua suku bangsa, termasuk kepada kita juga semuanya, kepada adik-adik juga, kepada kita semua. Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kita juga ya adik-adik. Nah setelah mereka semua orang ini bertobat, kita semua juga bersuka cita ya, puji Tuhan ya. Nah adik-adik, nah artinya kalau memang kita mau sungguh-sungguh merubah hidup kita yang dari yang kebiasaan yang buruk menjadi baik, kalau dari diri kita sendiri ada keinginan, pasti Tuhan akan menolong kita, pasti bisa ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Iya, pertama dari Yunus ya. Yunus yang taat kepada Tuhan,
begitu pada tempatnya yang menakutkan. Tapi Yunus taat. Yunus pergi menjalankan perintah Tuhan. Yunus selamat. Apa yang dia takuti? Dia takut di celaka di sana, terus takut orang Niniwe itu tidak percaya apa yang disampaikan oleh Yunus. Ternyata tidak. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Dia dengaran apa yang disampaikan oleh Yunus, ya. Terus orang Niniwe ini tidak menunda-nunda, ya. Dikatakan kan oleh Yunus bahwa 40 hari lagi bangsa Niniwe akan ditunggang balikan, akan dibinasakan. Mereka mendengar itu, lalu apa yang dibuat? Mereka langsung merubah cara hidup mereka, meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Mereka bertobat, mereka menyesal, ya. Dan Tuhan melihat itu semuanya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga jangan menunggu-nunggu lagi. Kalau kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita bisa berubah. Misalnya apa ya? Oh iya, misalnya nih sekarang nih, kan adik-adik sekarang sekolah masih online ya. Kemarin sudah mulai tatap muka, tapi karena COVID naik lagi, adik-adik sekarang mulai belajar secara online lagi di rumah. Nah, adik-adik meskipun sekolah masih secara online, tapi adik-adik tidak usah bangun telat. Tetap adik-adik bangun pagi. Adik-adik bisa baca berdoa, bisa baca renungan harian dulu, saat teduh dulu, lalu mandi, sarapan, dan bersekolah. Ya, jadi semuanya sudah siap, semuanya disiapkan. Kalau adik bangunnya tepat-tepat pas mau sekolah, wah apa? Mungkin adik-adik belum mandi, adik-adik nggak siap dulu. Begitu gurunya mengajar, adik-adik belum siap, ya. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Adik-adik dapat merubah sikap. Mungkin kalau jadi adik-adik juga kalau bangun tidak usah dibangunkan lagi sama mama papa. Adik-adik udah bisa. Oh, aku sekolah, aku harus bangun jam segini, ya. Itu misalnya. Tapi kalau ibu rasa adik-adik semuanya pasti udah bisa bangun sendiri-sendiri ya. Tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Atau ada lagi nggak? Apa ya? Oh, misalnya adik-adik meskipun sekolah online, pasti Bapak Ibu guru juga memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas itu juga adik-adik harus kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau selesai pelajaran, adik-adik bisa melakukan tugasnya itu. Meskipun waktunya misalkan ada 2 hari lagi. Tapi kalau hari ini bisa adik-adik kerjakan, adik-adik kerjakan. Jadi jangan menumpuk tugas-tugas. Kalau adik-adik menumpuk tugas, adik-adik juga ya yang merasakan kerepotan. Waduh, ini banyak amat. Nah, tapi kalau adik-adik juga melakukannya juga dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, semuanya dapat dilakukan dengan baik juga ya. Semuanya dapat tugas-tugas itu dengan tidak ada beban, ya. Tidak ada beban mengerjakannya, adik-adik dengan sukacita, ya. Adik-adik juga boleh, misalnya adik apa lagi? Misalnya, misalnya adik-adik mungkin ada nih punya makanan nih. Aduh, ini kan kesukaan aku. Terus ada misalnya adiknya atau siapa? Adik-adik biasanya suka tidak berbagi, tapi sekarang berbagi, ya. Jadi berbagi dengan teman, dengan sekitar adik-adik. Jadi adik-adik tidak makan sendiri saja, tapi adik-adik berbagi, ya. Jadi adik-adik bisa bangun pagi terus adik-adik juga bisa jangan lalai juga mengumpulkan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas. Adik-adik yang biasa suka tidak berbagi sekarang menjadi suka berbagi. Yang suka berantem tidak berantem lagi,
tapi mengasihi, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, ya, itu yang bisa kita lakukan. Banyak sekali yang kita bisa berubah, ya. Tapi Ibu Ida yakin anak-anak sekolah minggu GKP semuanya baik-baik, ya. Tapi kalau mempunyai ada kelakuan yang harus diperbaiki, adik-adik perbaiki, ya. Berdoa mohon ampun sama Tuhan, dan Tuhan memampukan adik-adik untuk berlaku yang baik, ya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Melalui firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, kita diingatkan lagi bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan dapat berubah menjadi kebiasaan baik. Dapat berubah menjadi kebiasaan baik apabila dari dalam diri kitanya sendiri mau berubah dan memohon ampun kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dari lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik, Tuhan sudah memberikan banyak sekali berkat untuk kita dan keluarga kita. Untuk itu, yuk kita berikan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat bergabung dengan mama atau papa, lalu bisa disampaikan melalui transfer ke rekening GKP Bogor, atau scan kode QRIS, atau bisa langsung diantarkan ke Tata Usaha GKP Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita serahkan persembahan ini ke dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Kiranya ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita Arcaka. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan bareng Arcaka ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun
turun-turun lembah yang dalam, turun melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang gelap, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Bahan yang perlu kita siapkan adalah kertas HVS atau karton, lem, spidol, dan gunting. Pertama, adik-adik bisa menaruh tangan adik-adik pada kertas yang telah disiapkan. Lalu gambar pola tangan adik-adik pada kertas menggunakan spidol atau pulpen. Setelah menggambar pola tangan adik-adik, selanjutnya menggunting pola garis tangan adik-adik menggunakan gunting. Jika sudah selesai digunting, selanjutnya beri lem pada ujung jari kelingking, lalu rekatkan ke bagian tengah gambar tangan. Lakukan hal yang sama pada jari manis, jari tengah, dan ibu jari. Lalu langkah selanjutnya pada bagian tengah gambar tangan, kita tuliskan, "Saya siap menjadi anak yang lebih baik lagi." Lalu untuk memperlengkapi bagian jari telunjuk yang masih kosong, di sini kakak menggunakan pita sebagai hiasannya. Jika sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengirimkan hasil aktivitas kita hari ini ke WhatsApp Group Sunday School GKP Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus,
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan di dalam kebaktian. Meskipun kami masih melalui daring ya Tuhan, tapi Tuhan memberikan kami tetap semangat. Kami tetap dapat mengikuti kebaktian dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada kami semuanya. Dan Tuhan menolong kami di dalam, kami juga anak-anak kami di dalam menjalani sekolahnya juga ya Tuhan. Berikan mereka juga hikmat, kepintaran, kecerdasan buat mereka, dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan saja. Dan kepada anak-anak kami Tuhan yang saat ini juga mungkin dalam keadaan sakit, baik dalam isoman atau sakit yang lainnya, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap menolong, Tuhan juga hadir di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang menyembuhkannya. Biarlah sakit penyakit Tuhan angkat, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati mama papa yang setiap hari mencari bekerja buat kami. Tuhan tolong berkati juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Jadikan Tuhan kami menjadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat merubah perilaku kami yang buruk menjadi baik. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan yang selalu setia datang kepadamu Tuhan. Kami yang selalu datang kepadamu berdoa Tuhan. Tuhan, dan kami juga mau menaikkan doa kami ini Tuhan, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita akan menerima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir kebaktian. Terima kasih adik-adik sudah selalu setia untuk beribadah sampai pada saat ini. Oh ya adik-adik, kakak punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya diambil dari kitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat hafalannya jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik.